Hi everyone, welcome back to our channel The Thanks Family. Sebelumnya thank you banget yang udah subscribe ke YouTube channel kita dan Betul. Kayaknya kita udah mesti kasih giveaway. Ya, thank you ya. Kita udah banyak disupport ya. Iya. Nah, giveaway-nya 2 juta deh. dikit ya. Dikit ya. Ya 3 juta next 1 juta. 5 deh, 5. 5 ya. Oke deh. Oke, kita akan bagi-bagikan 5 juta rupiah buat 100 orang. 100 orang pemenang. Masing-masing 50.000. Oke, 50.000. Tapi nanti Lumayan untuk isi kalau pulsa. account-nya banyak bisa komen-komen terus kan ya? Iya. Kita admin kita akan pilihin dari GoPay dan OVO dikirim langsung Tapi ke untuk new subscriber ya. news subscriber. Oke. Jangan lupa subscribe kita punya, nanti kita akan umumkan di the next video. Oke, bertahap ya. Ya, bertahap. Betul. Oke. Halo semuanya, welcome back to our channel. Ada Jo di sini dan aku Lena Teng. Jadi hari ini kita mau discuss tentang Pendidikan anak. pendidikan. Penting nggak sih? Pasti penting. Penting nggak sih apa? Tapi luar negeri atau dalam negeri? Oh, penting nggak sih sekolah di luar negeri gitu ya? Yes. Oke. Kamu dulu ya, aku sambil nyetir. Ya. Kalau menurut aku untuk yang level masih kecil-kecil gitu sebelum college nggak apa-apa sih di dalam negeri. Terus? Soalnya kalau anak-anak kecil itu kan lebih kayak membutuhkan dekat dengan parents kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa di. Tapi emang kita rela kehilangan anak kita ke luar negeri. Tapi mana rela kita membiarkan anak kita ke luar negeri. Kita masih sayang-sayang, kangen-kangen mereka udah ke luar negeri ya gak? Iya memang. Tapi, walaupun ada duit, misalnya contoh kita ada duit gitu lah mau anak luar negeri ya kan, mana tega iya gak? Iya, lagi pula kan maksudnya secara dia behaviornya segala macam kita masih mengguidance kan daily gitu loh, masih kecil. Tapi kalau udah untuk college sih kalau misalnya memang bisa dan mampu untuk kirim ke luar negeri ya nggak ada masalah juga gitu. Emang betul. Terus sekarang duitnya dari mana? Duitnya untuk anak kita Kalau mau keluar luar negeri, udah harus tabung atau investasi atau beli unit link. Ada tuh kan insurance kan? Insurance. Bener-bener. Nah, gimana? Bisa semuanya, sebenarnya bisa semuanya. Bisa semuanya dijalani. Bisa, Asal cuma ada duit. iya, cuman maksudnya mana yang lebih efektif ya? Kalau menurut aku sih nggak tahu ya. Kalau menurut aku kita nabung kayaknya itu segitu-gitu aja. Iya, nabung kan kena potong inflasi, rugi kan? Aku kalau my dad aja udah dari zaman my dad udah kayak kumpulin uang untuk anak sekolah itu udah beli logam mulia, itu lebih ngefek sih kayak. Wow. Kan kalau untuk long term kayaknya oke ya kalau beli emas batangan ya. Tapi kalau zaman sekarang kan kayak bisa beli gold katanya nggak usah fisik. Nah, pertanyaannya, perlu gak kita siapin anak duit atau dia suruh beasiswa atau dia sambil kerja? Nah, itu dia. Berat tuh pertanyaannya loh. Jujur ya. Jujur orang Indonesia itu agak-agak sedikit terlalu over. Maksudnya kalau mereka punya uang kayaknya mereka tuh provide anak dari kecil sampai sekolah, sampai dikawinin, dibeliin rumah, Disubsidi terus lah. disubsidi terus sampai even dia udah punya anak. Wow, enak dong. Enak jujur. Cuman Gue juga mau dong. Ya kan logikanya semua orang mau mau, semua. tapi maksudnya secara mentally itu anak bisa nggak ya nanti kalau udah nggak ada parentsnya? Itu yang kayak aku agak sedikit. Ya bisa aja kalau parentsnya sewa lawyer atau invest manajemen untuk nanti anaknya sampai cucunya kalau punya 7 keturunan Kalau uangnya kayak Paris Hilton. kalau nggak berseri tuh oke. Iya nih. beda Cuma- ya. Kita bicara normal ya. Iya normal kan mesti kita harus kayak bisa bikin anak kita tuh bisa berdiri sendiri gitu loh, maksudnya tanpa parents gitu ya. Jadi kayak Kita isi bensin dulu. Oke, terus ya gitu. Kalau aku sih agak sedikit amazed juga. Kalau orang-orang Jepang kan mereka udah kayak sampai sekolah ya udah gitu, lu sendiri gue sendiri gitu. The parents kayak mau Singapura? nggak tahu aku Singapura kayaknya- Singapura. Kamu pernah di Singapura kan? Singapura kayaknya udah mulai gitu deh. Lu gue deh. Iya, maksudnya kayak udah bagus disekolahin gitu kan. Jadi kayak apa namanya ya lu harus kayak bisa sendiri gitu. Parents kan juga mau enjoy, mau pensiun gitu loh. Maksudnya harus tanggung sampai cucu-cucunya sih. Iya sih. Nggak make sense sih, iya nggak sih? Ya makanya kembali lagi pada kita punya cara pengajaran ke anak.
Ya Mbak, Vi. Iya. Cash aja, Ya, cash. Ya tergantung cara orang tua sebenarnya sih. Manjain anak atau didik anak, beda gitu aja sih. Iya. Ya gitu. Iya. Tadi kita nyambung nggak sih? Tadi kita ngomongnya apa? Mau sekolah anak luar negeri nggak gitu kan ya? Iya, Kalau college kayaknya boleh sih. kuliah. Nah, Kuliah harus luar negeri. nggak harus juga sih. Tergantung situasi gitu. Enggak gini loh. Kalau di luar negeri tuh wawasannya lebih luas, nggak kuper. Di sini juga nggak kuper kok. Maksudnya tergantung universitinya juga gitu. Enggak, kalau di luar negeri kan dia ketemu negara-negara lain. Di Indonesia dia orangnya lu lagi. Mm-mm. Ya nggak? Walaupun lu kuliah Enggak, di universitas yang mahal. Ya, Bener gak sih? nggak benar. Oh, enggak, salah ya. Salah ini. Nggak, kalau Ini pikiran menurut kita ya. Ini Nggak, dari aku menurut loh. aku gini loh, kalau aku apa namanya pertimbangan aku kalau mau taruh ke anak luar negeri adalah misalnya dia berpotensi dan berprestasi dan education yang untuk bidang yang dia mau itu adanya di luar negeri lebih bagus, itu sih lebih ke situ. Oke. Kalau ke Tapi emang berarti Indonesia nggak bagus dong? Kan Indonesia bagus juga. tergantung kan bidang apa. Kalau misalnya kayak mesin atau misalnya Iya. farmasi Spesialis kali gitu, ya? misalnya Spesialis. apa ya gitu kan, mungkin ada yang lebih bagus di luar tapi ada juga yang lebih bagus di Indo, makanya tergantung dia sukanya Tapi apa. kalau anaknya mau sendiri gimana? Kita nggak bisa larang loh. Anak bakal mau apa aja semua, tapi kan Emang sih. tergantung kita gitu kan. Emang. Kayak si Hili kalau misalnya itu kan dia pasti kayak tiap tahun mau ke Disneyland ya kan, emang kita mau penuhin terus kan enggak gitu. Kalau kita lagi ada biaya ya oke, tapi kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi enggak apa yang anak mau kita harus kasih. Oke. Good. Jadi kesimpulannya apa? Simpulannya Sekolah luar negeri penting. kalau bisa ada dana boleh Oke, berarti tanda kutip kalau bisa. ya. Oke, sip. Perfect. Udah? Clear? Udah, kalau Topiknya kayak dari kita beres ya. kayak gitu. Itu konsep kita. Jadi kalau kita punya duit boleh anak sekolah negeri ya. Iya, Kalau nggak ada, cari duit. iya cari duit banyak caranya nanti. Oke, terus jadi kuliah harus di luar negeri sebaiknya. Kalau punya dana boleh. Oke. Tapi kalau nggak punya dana, Di sini juga nggak apa-apa. Cari Jangan dana. sampai. Iya, tapi jangan sampai kayak kamu paksain semua aset kamu jual buat anak sekolah yang luar tadi, negeri. iya yang tadi kita bilang. Iya. Nggak harus semua demi anak mati-matian kita akhirnya hidup melarat. Benar gak sih? Maksudnya ada Mungkin itu pemikiran kita berdua kali. Orang tua yang aneh. yang kayak maksudnya Ada orang tua sampai jual emas, gak ada rumah, jual tanah, ada yang sampai gak ada yang... utang kartu kredit sampai full gitu. Ya mungkin gak ada, Gila dia banget. mau anaknya keren, kelihatan luar negeri. Tapi kan At the end anaknya gak sebanding. ya aku pernah lihat yang kayak gitu. Sebenarnya Biasa logikanya investasi dengan returnnya gitu ya. Investasi habis 5M, Enggak gini loh. kerjanya cuma 5 juta gajinya Kita gitu. parents- Nggak harus begitu ya. Kita parents kan maksudnya pengen kasih yang terbaik, cuma kan lu pasti kalau misalnya kamu nggak punya dana dan kamu pengen kayak anak kamu bisa balikin modal untuk sekolahnya Nggak dong. bisa, ya nggak bisa. Nggak bisa hitung begitu sih menurut aku. Tapi ada juga loh ya parents yang kayak gitu. Itu sih orang-orang beda. Tapi kan kasihan maksudnya. Iya. Karena investasi nggak bisa dihitung dengan duit. Bener Iya. nggak? Jadi anaknya pun jadi terbebani gitu maksudnya. Iya. Lo harus, mama habis 5M nih, lo harus bisa gaji Ya. 10 tahun balik 5M gitu kali ya. Iya kali mungkin. Ada nggak sih kayak gitu? Ada aja. Jadi tadi kalau kuliah sebaiknya keluar negeri. Kalau bisa ada duit. Kalau ada uang boleh kita taruh anak kita kuliah di luar negeri. Oke. Kalau nggak punya uang, Kita cari uang. kalau sampai nggak cukup, Jadi paksa. jangan dipaksa. Oke, itu namanya realistis. Ya ada orang yang nggak realistis kan. Iya. Maksain diri demi apapun juga anaknya gengsi keluar negeri misalnya gitu kan. Gengsi kayaknya udah nggak penting deh gengsi. Maksudnya kayak Mungkin temennya atau tetangganya atau temen apanya mamanya orang Maksudnya tuanya. aku zaman sekarang ini kayak aku udah gak peduli juga sih ngomongan orang. Maksudnya gak peduli banget. Maksudnya kayak ya udahlah. Maksudnya kita ngapain harus menyenangkan. Maksudnya gini loh, kita punya banyak temannya. Gak semua teman kita bisa bahagiain atau kita bisa senangin dia gitu. Iya, Jadi kayak ya udah kita our own style aja lah gitu. iya. Gak bisa menyenangkan semua orang sih kayak gitu. Sebenarnya semua orang pengen anaknya yang terbaik. Ya. Cuman caranya kadang-kadang kan ada yang maksain diri, ada yang pakai planning. Iya betul. Kita harus pakai planning. Pakai planning. Itu yang benar. Ya syukur-syukur planningnya tercapai. Iya. Iya nggak? Kan Betul. namanya usaha. Iya. Tapi kalau nggak tercapai ya udah namanya itu resiko.
Nah, planningnya tadi apa? Nabung, investasi, investasi, atau unit link, ada beli asuransi juga, atau beli logam mulia kayak bapak kamu, beli kripto. beli kripto. Kripto. Enggak, aku nggak sakit beli kripto sih. Cuma kemarin kita tahun berapa ya pernah iseng beli ya? Iya. Dikit tapi untuk apa sih? Ya, tapi cuan. Mm-mm. Kayak dikit-dikit karena itu belum berani dulu. Kan masih baru. Sekarang sudah berani. Kalau kita investasi juga harus ada yang kayak apa namanya? Jangan low risk high risk gitu loh, seimbang, yang semuanya high risk gitu. Ya. Nanti itu aku bahas. Kamu bahas lah detailnya kayak gitu sih. Jadi kalau memang kita ada uang boleh juga sekolah luar negeri. Oke. Sekarang pertanyaannya nih. Untuk Hillary kita udah siap belum? Hillary hampir, Oh, Arthur yang belum. Arthur masih belum lahir. Oke. Hillary ya udah setengah jalan. Kemana nih? Ke setengah jalan. Melbourne, Aku Singapura. belum tahu ya nanti perkembangannya gimana. Cuman aku Itu masih 500.000 US ya? Total. berapa sih? 5M ya, 5M itu satu. Itu nggak tahu Zaman sih. duit sekarang ya, mungkin nanti bisa naik lagi. Loh. Iyalah itu zaman sekarang loh itu. 10 tahun lagi. Siap-siap 10 tahun lagi. Waburo Nah kita udah booming, Ruka udah booming, ya kan? Ya udah cukup. ya kita berdoa lah. Terus, oke. Jadi segala sesuatu perlu direncanakan. Nah, tapi kan masalah kan kita kan ini kan kita bicara kita. Kalau misalnya orang nggak punya bisnis gimana? Orang karyawan misalnya gajinya cuman Karyawan 20 juta atau karyawan kan 10 bisa juta. punya usaha sendiri juga sebenarnya. Caranya? Sambil kumpulin uang. Ada Cari- tuh yang cari bisa sampingan. yang punya Bawuro kita salah satunya karyawan dia lumayan di perusahaan besar loh. Oh, Mereka iya, jadi iya, sampingan iya, gitu iya, loh. Jadi kayak mitra kita juga ada yang karyawan gitu loh maksudnya. logikanya ya. Nah, jadi kan mereka pengen dapat double income bisa Iya, iya. jadi wira swasta juga gitu sambilan kayak gitu atau ya belajar saham belajar apa gitu kan sambil mengumpulkan dana sebagai karyawan nggak apa-apa dong Bisa. bisa banget Atau bisa juga sebenarnya gini sih, kita siap misalnya tiap orang nggak tahu sih, misalnya contoh udah punya nih uang semester pertama, semester berikutnya anaknya suruh kerja, iya bisa Jadi itu, tough itu dia. bagus juga nggak subsidi suap sampai habis. cuman kita sebenarnya kayak gitu Boncos. agak-agak ini agak-agak risky sebenarnya kita sebagai parents kita udah harus punya dana cuma kita bohongin dia Iya. mami Bukan, kita kamu backup aja. iya kita maksudnya harus punya backup jangan sampai zero sama sekali Kemudian gitu. uangnya nanti buat kasih dia bisnis, Mm-mm. modal bisnis daripada habis-habisan. Mm-mm. Misalnya contoh kalau duit terbatas kan ya. my dad mau masukin aku yang ke Sydney University itu lahir kan aku dikasih modal bisnis akhirnya Oh, duitnya di switch. yang ke yang akhirnya aku Pindahin. masukin ke Singapura itu dana itu kan dana kuliah aku sebenarnya yang aku mau ke Sydney waktu itu nggak jadi Itu yang make sense sih, logik sih. Karena kalau lu suapin terus anaknya minta terus ya nggak apa-apa Non-stop sih, gitu kalau dia sih. punya duit sih nggak apa-apa. Enggak benar Tapi spoil akhirnya. benar spoil nggak benar Daya juangnya terjadi kalau dia lagi masa susah. Kan nggak semua enggak dunia gitu di atas. nggak semua orang tuh kayak punya mental yang kuat kadang-kadang ada yang kayak udah nggak bisa minta parents lagi dia malah down gitu loh ada yang kayak malah bisa move on beda-beda kan gitu tergantung anaknya jadi dari kecil udah perlahan udah diajarin independen Tapi kalau orang tuanya sanggup sampai 3 keturunan, ya keturunan dia yang nggak pernah susah. Keturunan ketiga yang susah. iya Tapi namanya duit nggak ada bisa bilang ketiga keturunan sih. Salah kelola atau ditipu orang atau dia manja atau nggak bisa puterin habis juga duitnya sih. bukan masalah duitnya juga sih masalah sifatnya Berbangunnya lagi, ya, bangkitnya sifatnya lagi ya. orang yang nggak pernah cari uang sama orang yang pernah cari uang atau berusaha sendiri itu pasti beda Iya. attitude itu penting banget sih. Oke, ini cicet suami istri lagi mau beli McD, BTS, semoga dapat. Ini ngantri lah, buat Hili nih ini ngantri lagi dibuang nih kayaknya nih. coba ya Oke, itu cicet kita, Lena dan si Jo tentang pendidikan anak. Ya, duit kita nggak unlimited, duit kita masih berusaha. Kita bukan orang kaya super, belum crazy rich ya. Tapi kita sedang mau berusaha menjadi crazy rich kalau bisa dikasih ya. Oke teman-teman, sorry kalau ada salah kata dari saya dan Lena, tapi tujuan kita hanya pemikiran. Kita punya pemikiran dan kita akan begitu ke anak-anak kita. Kalau ada yang nggak setuju, kasih komen di kolom. Kalau yang setuju kasih komen juga. Biar tema-tema selanjutnya tema-tema selanjutnya apa? Tapi jangan lupa subscribe, plus lonceng dan like. thank you Bye bye. Thank you.